Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang mau Oh iya. Sebenarnya siapa sih yang harus Ya udah salamnya ya. Pokoknya ada salam ya ini. Iya, ada salam. Betul. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi di segmen kita ambil namanya Better Leader aja waktu itu ya. Iya, Better Leader boleh. Edisi spesial. Kenapa spesial, Ted? Karena kami berdua di bulan ini itu tepat 12 tahun di dunia bisnis. Itu kalau anak dari SD, SMP, saya mau udah lulus. Tinggal masuk kuliah nih. Harusnya lulus ya. Harusnya lulus. Jadi Kalau belum lulus mungkin UMPTN-nya gagal. Iya. UMPTN tua banget gue. Jadi teman-teman ya, misalnya teman-teman ke Dunamis, kemudian ketemu sama Fasilitator Dunamis tuh banyak yang usia kronologisnya sih lebih tua dari kita. Iya, betul. Ya, tetapi usia kerjanya kita Sanbe. Iya, nggak kerasa ya, Bang ya? Iya, nggak berasa banget men, 12 tahun. 12 tahun itu, waktu itu kita 1 Maret 2012. Ya. Masuk, di ruang depan itu kita di induction sama HRD-nya namanya Bu Wati. Betul. Ketemu Bang Arya. Ya, cuman beda nasib. Oh, ada nasib. Bang Arya kan masuk corporate, ngajarnya perusahaan langsung. Gua kan education. Iya. Zaman itu ya. Zaman itu. Tapi kemudian kita karena senasib sering curhat lah ya. Termasuk diajakin Pak Muklis makan gado-gado. Oh iya, di Ben Hill ya? Ben Hill, iya betul. Oh iya, yang belum tahu kantor kita di daerah Ben Hill. Nah, jadi kalau ada yang lagi main-main ke Ben Hill mampir lah. Iya, boleh. Jadi biar kita bisa temu kangen ya. Temu kangen. Nah, Bang, kayaknya bagus juga kalau momen ini kita pakai buat refleksi, bukan pijet ya, tapi 12 tahun tuh lumayan panjang loh, Bang. Panjang. Dulu gue suka miss gitu sama orang, kan nanya sama orang ya. Udah berapa lama kerja di sini? 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Gue suka mikir, kok bisa ya? Kok bisa? Kok bisa ya orang selama itu bekerja di satu perusahaan? Iya. Gila loh. Dan itu dibandingin, Bang Andi kan sering pindah-pindah kan? Iya. Dibandingin company lama, ini yang paling lama nggak? Paling lama. Karena biasanya rata-rata gue cuma 3 tahun. Oh gitu? 3 tahun pindah, 3 tahun pindah. Ya harus udah 4 kali pindah gue. 4 kali pindah ya? 4 kali pindah. Iya. Gue soalnya cuma pindah sekali dan yang pertama tuh 7 tahun. Jadi agak awet lah. Tapi tetap lebih lama dari yang dari yang sebelumnya ya. Iya. Ngeri. Kira-kira kalau gitu lah Bang, boleh ada apa ya, insight atau pembelajaran apa nih yang bisa kita bagian biar agak faedah dikit obrolan kita, bukan cuma nostalgia gitu. Bukan cuma nostalgia ya. Oke, mungkin yang perlu iniin dulu kali ya, yang perlu kita sebelum sampai ke sana ya, Ted ya. Jadi kadang-kadang ada stigma gitu bahwa wah udah 12 tahun ya lo berada dalam zona nyaman kan gitu. Oh iya juga. Iya kan? Ada stigma kayak gitu kan. Atau stigma yang kedua, lo nggak laku di luar ya. Itu lebih benar jangan-jangan. Iya, jangan itu lebih benar ya. Kalau gue pribadi sih gue ngerasa bahwa sebenarnya ya dimanapun kita, gue menggunakan istilah berkarya ya. Dimanapun kita berkarya kan, basically tempat itu sama aja lah ya. Iya. Kantor tuh ya kadang-kadang kita ketemu sama orang-orang yang ya mungkin nggak buat kita happy atau mungkin ada sesuatu yang nggak kita buat happy gitu ya, membuat kita happy gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka, melakukan sesuatu yang kita cintai gitu ya, maka yang nggak bikin kita nggak happy di luar dari yang kita lakukan itu jadi minimal biasanya. Iya sih. Jadi nggak kepikiran. Ya walaupun pasti kepikiran, cuman maksud gue jadi nggak terlalu beban untuk kita pikirin. Gitu. Jadi ya kata kuncinya sih balik-balik lagi ya, dimanapun kita berkarya, kalau kita melakukan hal yang kita sukai, yang kita ya quote unquote kita cintai gitu ya,
ya yang namanya hal-hal yang membuat kita bete itu pasti ada, tapi itu nggak akan jadi membuat kita gampang ya udah deh gue cabut aja gitu. Iya betul. Dan 12 tahun kayak waktu cukup panjang buat agak balance ya. Antara senengnya, susahnya balance. Jadi netral lah. Yang kedua antara ya so far berarti ada win-winnya nih ya. Iya betul. Kita masih win makanya kita masih stay. Iya. Company masih win makanya kita juga nggak dilepas dipakai, gitu. Iya. Jadi masih win-win. Jadi oke lah gitu kan. Tapi selalu ada balance itu yang suka nggak sukanya, ya seneng nggak senengnya, susah senangnya itu jadi begitu. Artinya nggak mesti juga yang panjang itu karena nggak laku, betul, atau zona nyaman, karena nggak ada yang nyaman ya bang. Nggak ada yang nyaman. Nggak ada yang nyaman. Gila, delivery kelas atau consulting project di klien itu nggak ada nyaman-nyaman. Nggak ada nyaman-nyaman. Nggak ada yang gampang. Iya, nggak ada yang gampang. Kita ketemu sama orang berbeda di setiap kelas, kita ketemu sama orang berbeda di PIC-nya, maunya macam-macam. Kadang-kadang ada orang-orang yang nggak tahu maunya apa. Iya. Jadi kan tugas kita adalah memastikan ini mau lo bukan sih. Gitu. Iya. Karena betul. banyak juga ya teman-teman, nanti kalau teman-teman mungkin ada yang bergerak di konsultan juga, ya itu kadang-kadang klien itu nggak ngerti maunya mereka apa. Kayak pasien lah. Iya. Pasien nggak tahu penyakitnya apa. Tugas kita bantuin. Bener. Obatnya harusnya begini. Kadang-kadang kalau ya kita ambil analogi pasien tadi ya. Dok, kepala saya pusing. Pusing kan macam-macam penyebabnya gitu kan. Apa dia sakit gigi, apa kehujanan, apa COVID atau apa gitu kan. Tapi balik-balik lagi. Itu yang bikin nggak sama. Jadi sebenarnya nggak nyaman juga. Nggak nyaman juga, tapi ya. Termasuk lah misalnya kalau orang lihat Dunamis, anggaplah yang paling diketahui Seven Habits. Dan itu masih produk yang paling laku ya. Bercandaannya mungkin nggak usah dijual juga laku gitu ya. Itu pun nggak pernah nyaman loh ya. Nggak pernah nyaman. Nggak pernah gampang gitu Seven Habits, nggak pernah kejadian tuh. Buat beda satu company, beda peserta aja beda. Iya, betul. Betul. Nah, betul. Itu yang mungkin agak jadi challenge buat kita lah ya. Iya, betul. Ya, dan ya dulu waktu kita masuk kalau nggak salah kayak Seven Habits itu kan versi 3 ya. Iya. Terus habis itu ada versi 4. Bentar lagi katanya ada versi 5. 3 ke 4 itu beda banget ya. Benar. Beda banget. Lain. Jadi bagaimana itu di deliver jadi spiritnya aja udah lain banget gitu. Iya. Nah nih gue mau cerita nih bang. Jadi kalau refleksi gue gini. Gue kan pengen jadi trainer tuh udah lama kan. Nemunya tuh kira-kira tahun 2003. Jadi nemunya gara-gara dapat kesempatan jadi kayak asisten dosen gitulah. Tapi ngurusin training sebenarnya. Jadi kayak ada program pengembangan karakter di kampus. Ya, training bentuknya terus jadi asisten terus kayaknya cocok nih. Jadi 2003 sampai 2000 tapi sebelum masuk ya 2011-an itu udah suka ngajar-ngajar tuh. Tapi di komunitas. Yang kebanyakan orang itu pembelajar lah. Jadi nggak usah diapa-apain mah oke-oke aja gitu ya. Jadi pas masuk Dunamis rasanya kayak ini dia kolamnya ya kan. Cari. Pas gue pindah dulu ada satu leader di tempat lain bilang pindah kemana? Pindah ke Dunamis. Wah kayak ikan masuk air dia bilang gitu kan. Begitu masuk kayak ikan masuk samudra. Kagak bisa berenang ya kan. Nah sehingga ada beberapa insight yang aku dapat gitu ya. Dulu pernah ada yang ngajarin di sini tuh cukup sering. Nggak tahu pertama kali siapa yang ngomong tapi sering diulang bahwa tahapan jadi fasilitator itu 3 ya. Betul. Pertama survive. Jadi ngajar sesuatu atau deliver sesuatu yang kelar aja dulu deh. Yang penting kelas selesai udah jam 5 udah kelar gitu ya. Kelar dulu nggak ada yang komplain itu survive itu lama ya. Bagus gitu ya. Feedbacknya lumayan gitu itu lumayan itu agak panjang. Nah setelah survive baru ngomongin sukses. Ya ciri-ciri sukses adalah misalnya evaluasinya nilai MPS-nya tinggi gitu ya, evaluasi pesertanya suka dan mungkin ada repeat lah, repeat order kelasnya ataupun kitanya yang diminta lagi ya spesial gitu. Nah tapi ternyata yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi namanya serve ya. Serve itu kita nggak mikirin sukses lagi, berarti udah lewat maksudnya ya, bukannya jelek ya. Tapi karena kita sudah mulai diminta untuk gimana delivery kita tuh melayani kebutuhan organisasi itu. Sehingga kadang-kadang situasinya kebalik ya. Justru bukannya kita diminta menyenangkan peserta, apalagi kita diminta nampalin peserta, nohok-nohok, nyolek-nyolek gitu ya, bikin kesel supaya mereka berubah.
itu kemungkinan nilai evaluasi kita nggak bagus-bagus amat. Benar. Kemungkinan. Ya. Nah, atau ya memang tadi tuh akhirnya tidak ada solusi yang standar ya segala macam. Itu yang signifikan berbeda adalah di survive sama sukses itu secara paradigma yang paling jadi center tuh aku gitu. Yeah. Aku yang mau survive, aku yang pengen sukses gitu. Yeah. Tapi di serve itu akunya harus hilang. Yeah. Betul. Akunya harus hilang, akunya nggak bisa menonjol gitu. Betul. Jadi makanya menarik kenapa di Dunamis istilahnya fasilitator ya, tidak pernah trainer. Tidak pernah pelatih tetapi memfasilitasi. Karena desain prosesnya selalu memfasilitasi gitu. Kita nggak pernah jadi center gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya kita bisa memfasilitasi macam-macam Bang. Macam-macam kayak industrinya macam-macam, kita nggak ngerti juga. Bang Ali dulu industri apa Bang? Oh, dulu kan kita udah mulai semua industri. Enggak, apa tuh baru sebelum Dunamis? Sebelum Dunamis. Pertambangan. Terus kalau nggak salah apa tuh? Mall. Mall, properti, ya kan. Aku kan di insurance gitu. Wah, sekarang kita nggak kura-kuruan kan yang di handle. Lah gimana tuh bisa menangani bidang-bidang yang kita sebenarnya tidak kuasai ya, satu-satunya cara serve tadi. Iya, betul. Orang butuhnya apa, kita bantu ngisi yang mereka nggak punya kan gitu kan. Nah, konsekuensinya mungkin kita nggak kelihatan. Iya. Dan kalau teman-teman Dunamis nggak banyak yang terkenal tokonya. Nggak ada bahkan mungkin yang terkenal selain Stephen Covey. Ya mungkin kita nanti jadi gawang lah ya. Jadi apa namanya? Gara-gara bikin ini. Iya. Ya paling nggak yang nonton jadi kenal kita, lumayan lah. Iya, itu menarik ya Ted. Karena gini ya, ini buat teman-teman yang mungkin mau berprofesi ya. Nah, iya betul seperti juga. Saya, seperti Mas Teddy. Jadi gini, kadang-kadang ada orang-orang yang secara kita tahu mereka knowledgeable ya. Banyak, wawasannya luas, isi kepalanya banyak gitu ya. Cuman seringkali kesalahan yang dibuat itu adalah karena mereka tahu banyak, mereka ingin ngasih banyak. Wow, kan gitu padat ya? Gitu ya. Padat. Padahal iya, kayak gini deh, kayak ilustrasinya kalau kita makan di restoran Padang. Restoran Minang ya, restoran Padang lah ya gitu ya. Itu kan itu disajikan banyak lauk ya. Paling yang kita makan cuma 2 atau 3. Iya, betul ya. Nah, sehingga yang lain, ya kalau di restoran Padang nggak mungkin mubazir lah ya gitu ya. Tapi kalau dalam sebuah pelatihan yang banyak tadi itu kalau nggak dibutuhkan ya yang jadi mubazir. Iya, betul. Kan jadi mubazir dalam artian ya cuma sekedar oh iya doang gitu. Tapi apakah merubah perilaku mereka atau menjadikan itu sebagai knowledge buat mereka? Ya, kadang-kadang enggak juga. Betul. Ya mungkin kalau pakai analogi dokter tadi ya. Ya bagaimanapun dosis itu perlu diatur. Betul. Kombinasi obat perlu didesain dan kalau dipikir-pikir misalnya obatnya 3 kali sehari buat 5 hari kan 15. Kenapa nggak sekaligus 15 diminum sehari kan? Ya ini menarik ya. Dan kayak gini lah ya mungkin contohnya misalnya kalau kita sakit gigi nih mau cabut gigi kan ditanya dulu dites dulu tensi darahnya. Wah nih bapak tensinya tinggi nih, jangan cabut gigi dulu tapi diturunin dulu tensinya kan gitu ya. Jadi kita mesti melihat sumber dari ya tadi kan di awal saya sempat cerita ya kadang-kadang banyak orang nggak tahu masalahnya apa. Ya, kita mesti cari dulu sumbernya dan sumbernya itu yang mesti kita obatin dulu. Setelah itu nanti mulai ke hal-hal yang lain. Iya, jadi maksudnya Bang Arya mungkin titik pertama orang jadi trainer atau facilitator itu mungkin karena kita punya knowledge yang bisa dibagi. Itu oke gitu ya. Oke. Nah, cuman yang perlu dipelajari habis itu kemampuan diagnosa kan. Mana? Kemampuan saya ini bisa dipakai buat menyelesaikan masalah apa, siapa gitu kan. Betul. Sehingga tidak ada gebiah uyah gitu. Makanya kalau teman-teman ketemu sama orang Dunamis ya belum pernah kenal ya, terus ketemu pengen pakai gitu, pengen kenalan. Itu ribet banget sih pertanyaannya. Gue cuma pengen sesi 2 jam aja nih buat acara raker gitu. Cerewet banget nanyanya. Iya, emang begitu. Ya, karena kita bukan motivator yang lonjak-lonjak ya gitu. Kita memastikan 1 jam itu dari keseluruhan, misalnya anggaplah tadi cuma ngundang buat sesi 1 jam. Tapi 1 jam itu ada dalam rangkaian acara mereka tuh ngapain gitu fungsinya kan. Karena kalau kita kasih salah obat, iya betul.
Sama kalau kita salah minum obat juga sama kan. Itu pernah kejadian bang, belum sebelum Dunamis ya. Waktu masih amatir dulu. Jadi kan kerja di tempat lama, udah mulai menjadi trainer. Sama ada yang ngundang tuh, satu asosiasi lah. Ngundang minta sesi, ngisi gitu kan. Nah belum kepikiran nanya-nanya desain acara segala macam. Pokoknya oke siap, ngisi aja dah gitu kan. Peserta aku pada nggak serius, nggak konsen gitu kan. Ternyata ada yang ditunggu-tunggu habis acara gua tuh. Mohon maaf ya, ini cuman seksi dancer bang. Syaul. Pantesan aja pada nggak selesai. Itu kayak kita quote unquote lah ya, ceramah sebelum lagu dangdut. Iya makanya. Turun. Itu tepat sesi gue selesai, nggak tahu acaranya nih, kadang-kadang nanya-nanya. Masuk gue, pantesan aja nggak ada yang ditunggu-tunggu rupanya. Iya. Itu salah satu kejadian lucu. Menarik ya, menarik. Iya. Nah apalagi bang, kira-kira bang, insight ya. Apa yang Bang Arya ngerasa beda banget 12 tahun inilah. Oke. Mungkin as a person gitu ya. Selain kan ini company Dunamis ini udah 33 tahun ini ya. Iya. Jadi kita ada di sepertiganya. Iya juga ya. Sepertiganya. Yang berbeda ya. Jadi mungkin gini ya. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa dulu saya di pertambangan, di properti gitu ya. Dan ya kita tuh di HR lah. HR. Nah kadang-kadang kan suka ngisi training gitu ya. Nah, kenapa saya memutuskan masuk Dunamis? Karena saya pede. Waktu di company semua orang dengerin. Dengerin itu kan. Semua orang, pokoknya nurut lah. Gitu ya. Tapi begitu masuk ke industri, nggak sama ternyata. Ternyata saya pikir-pikir, dulu kenapa sih mereka dengerin? Ya gue kan orang HRD. Kalau gue nggak dengerin lu, cilaka hidup gue nih. Pimpinan HRD lagi. Nah kan repot terusannya gitu ya. Nah jadi kadang-kadang ya akhirnya balik-balik lagi ya tadi serve tadi gitu bahwa di industri ini tugas kami itu adalah untuk ya klien maunya apa. Ya butuhnya apa apa peserta tuh maunya trainingnya kayak gimana gitu ya. Kadang-kadang kita juga mesti agak fleksibel kan di lapangan karena kita nggak bisa menentukan kira-kira nanti mereka mau nanya apa. Iya betul. Nggak bisa gitu. Nah itu jadi menarik bang. Itu berarti jadi kepikiran satu hal yang signifikan banget. Aku belajarinya dari Dunamis ya. At the end of the day, organisasi itu butuhnya result. Ya, betul. Pastilah. Udah lah, nggak usah macam-macam lah ya. Soft skill tuh ujungnya pasti result. Nah, tapi kan bidang kita tadi ya leadership, productivity, self-improvement kan agak deket lah. Tapi productivity, leadership tuh gimana kaitannya sama result? Gimana kita jualnya? Kita kan nggak jual yang result langsung gitu kan. Betul. Nah, result itu kan datangnya dari perilaku. Benar. Lebih terutama lagi perilaku kolektif ya. Iya. Nah itu yang perlu sangat tajam ya kita definisikan ya. Jadi organisasi ini punya problem perilaku kolektif apa sih sehingga dia tuh nggak mencapai resultnya atau belum mencapai resultnya. Yang ujung-ujungnya biasanya cuma dua ya. Orang itu mungkin perlu mengubah perilakunya, diri ya, tim gitu. Yang itu terjadi karena leadernya juga gitu. Makanya leadership itu jadi penting di situ kan. Iya. Krusialnya ya ujung-ujungnya result. Nah, meskipun kita tidak langsung berurusan dengan result karena itu perusahaan organisasi ya. Tapi kita bantu supaya perilaku yang diharapkan itu pada akhirnya bisa muncul. Betul. Dan perilaku muncul tidak bisa terjadi hanya dengan dikasih tahu, dengan banyak-banyakan kasih konten tadi itu. Benar. Ya karena meminjam istilah atau jargon ya yang digunakan oleh salah satu perusahaan besar di Indonesia, result itu tergantung dari dua kan, people sama proses. Nah balik-balik lagi, proses itu bukan ya wewenang kita lah gitu ya, tapi wewenang kita tuh ya people. Basically ujung-ujungnya kalau people-nya nggak siap, sebagus apapun prosesnya juga nggak akan jalan. Sebaliknya juga gitu.
sebagus apapun orangnya, tapi kalau prosesnya juga nggak benar juga nggak akan jalan. Iya, proses itu mungkin teman-teman kita yang ahli di bisnis proses, operational management, ISO gitu ya. ISO kayak gitu-gitu. Jadi balik lagi, tapi ujung-ujungnya besar harapan kami dari tadi Mas tadi sampaikan perubahan perilaku tadi, membuat orang-orang yang udah quote-unquote tepat memperbaiki proses kan gitu ya. Iya. Karena balik-balik lagi proses itu kan lahir dari orang sebenarnya. Jadi kenapa saya, Mas Teddy, Dunamis itu fokusnya ke orang. Karena balik-balik lagi proses itu ya yang bikin orang-orang juga. Yang bikin manusia gitu. Dan ada kalau tadi ada perilaku-perilaku yang mungkin kurang sesuai, ujung-ujungnya bisa loh terbentuk proses yang nggak sengaja mau dibentuk kan gitu kan. Iya betul kan? Ya, unintentional ya. Unintentional, tapi ya terjadi aja begitu gitu. Betul. Contoh misalnya kita punya kita satu tim gitu ya, saya dan teman-teman satu tim, kita punya bos yang kalau datang tuh jam 9, setengah 10. Maka kita kan berpikir bahwa oh ya udah, emang di sini jam kerja jam segitu. Sehingga telat dikit nggak apa-apa, bos kita juga telat. Nah, itu unintentional behavior tadi yang terbentuk gitu. Iya, dan itu jadi budaya gitu. Bullying. Ini mau lagi seru ya. Mental health kalau nggak bullying ya jam sekarang ya. Mental health, bullying gitu kan. Kadang-kadang ya saya rasa juga nggak ada ya sebuah perusahaan yang punya budayanya membuli gitu ya. Nggak ada. Berniat gitu ya, nggak ada gitu. Berniat untuk menjadikan bullying sebagai budaya gitu ya. Tapi gara-gara ya balik-balik lagi tadi, kolektif behavior orang-orang itu membuli, maka ya mereka akan langsung berpikir bahwa bos gue sering bully gue, masa gue nggak boleh gitu loh. Iya betul. Makanya meskipun ini kesannya soft ya, manusia banget gitu ya, tapi ujungnya result dan result itu dibalik kan, result itu ditarik ya pasti urusan orang. Urusan bagaimana budaya itu dibentuk, pemimpin dibentuk, dan itu valid sih bang. Gue pernah bikin video tuh bang, judulnya tuh performance issue is always leadership issue. Aku udah yakin banget tuh ya. Aku udah sangat yakin masalah kinerja itu pasti masalah leadership. Itu menarik ya. Valid lah. Menarik tuh. Karena gini, nih kalau saya pakai analogi ya, leader itu kayak orang tua kan. Iya kan? Itu kayak orang tua. Pertama, nggak ada sekolahnya. Orang tua kan nggak ada sekolahnya. Iya. Ya, leadership manager kan ada sekolah manajemen. Iya ada sih. Kayak parenting doang itu. Kayak parenting gitu ya. Nah, jadi seringkali kayaknya kalau buat teman-teman yang sudah punya putra-putri, mau 17 tahun, 4 tahun, bahkan 20 tahun, kadangkala perilaku anak kita itu dikaitkan sama bapaknya siapa sih gitu. Kan gitu ya. Iya kan gitu ya. Betul. Nah, sampai dengan umur mereka, sampai umur tertentu lah gitu ya. Ini sama dengan leader gitu. Kalau bagus timnya ataupun buruk timnya, yang jadi sorot ya leadernya lagi. Iya betul. Betul. Tinggal dilihat ke situ. Nah ini kalau ditarik lagi menarik nih bang. Leader itu nggak ada sekolahnya. Kalau yang kami alami ya, ketika organisasi ngundang kita buat leadership development program gitu ya. Menariknya gini, karena organisasi itu udah lama ada. Ya. Leadernya udah lama ada. Leadernya kadang-kadang dari bawah gitu ya. Lah. Kok bisa hidup di organisasi? Padahal baru pertama kali itu ngundang kita misalnya. Dan banyak ya bang yang sama Dunamis itu baru pertama kali ngadain LDP gitu. Nah leadernya selama ini belajar dari mana? Yang nggak bisa dari adalah belajar dari leader sebelumnya lah. Iya. Kalau dibalik lagi, kenapa leadership jadi penting ya? Karena tanpa sadar kita tuh suka nggak suka akan mewariskan gaya kepemimpinan itu. Iya, itu menarik ya. Ya kalau gaya kepemimpinannya efektif baik, alhamdulillah. Betul. Nah, tapi kalau kurang efektif gitu ya. Nah, ini kan perlu ada benchmarknya berarti kan. Perlu ada benchmarknya gitu. Apakah yang saya pakai ini sekarang, yang saya tanpa sadar pelajari dari bos saya itu efektif nggak untuk kondisi sekarang gitu loh. Dan kata kuncinya efektif tadi ya. Karena balik-balik lagi, perubahan zaman membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda juga. Iya, betul. Iya kan, gitu. Jadi balik-balik lagi, ya saya diajarin sama orang tua saya dulu.
Kalau jam 6 belum pulang nih, masih kecil ya, jam 6 maghrib nih belum pulang, orang tua suka ngomong, hati-hati loh, nanti diculik kalong wewe kan gitu ya. Kan nggak bisa saya pakai ke anak saya. Nah kamu jam segini belum pulang, nanti culik kalong wewe. Kalong wewe apa sih? Panjang jelasinnya. Nggak efektif. Mitosnya harus ganti. Harus ganti. Iya, jadi betul. Ya balik-balik lagi. Yang ya efektif itu kan balik-balik lagi ya. Jadi seiring zaman berubah, yang mungkin kita pelajari dari leader kita terdahulu tuh udah oke. Cuman masalahnya ya di dunia yang serba nggak pasti sekarang gitu ya, yang perubahan tuh cepat, bisa hitungan bulan, jam bahkan hari gitu ya. Jadi ya pemahaman, pengetahuan tentang leadership itu jadi menurut saya sih jadi penting. Jadi penting. Nah ini jadi keingetan gara-gara pengaruh kayak pakai analogi orang tua tadi. Nah salah satu insight yang gue juga dapetin nih selama 12 tahun ini adalah sebenarnya kerjaan kita itu sama aja sama kerjaan lain yang namanya guru. Iya, benar. Iya kan? Kan kita suka bilang belakangan ya, istilah guru itu kan suka bilang jangan menggurui lah. Kayak seolah-olah gimana. Tapi suka nggak suka harus diterima bahwa kita itu guru. Beda nama aja. Jadi kalau guru kan mungkin di sekolah gitu ya, terus atau dosen di kampus kan guru juga. Nah, kita ini guru. Jadi teman-teman yang pengen bergerak di bidang ini, sadarilah bahwa kita ini guru untuk orang-orang yang sebenarnya butuh belajar. Cuman mungkin sudah dua kemungkinannya. Sudah nggak relevan lagi buat sekolah misalnya. Kan udah lulus, ya kerja dong gitu kan. Padahal kan masih butuh belajar kan. Dia anggaplah dia lulus kuliah. Kalau kuliah ya, umur 24, 25 lah. Ya, udah lulus tuh. Kalau sampai dia pensiun umur 55 kan panjang tuh. Dia kan butuh belajar. Betul. Gitu. Nah, kita lah gurunya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia butuh belajar. Problemnya dia ngerasa nggak butuh. Nah, mereka nggak sadar bahwa mereka perlu belajar. Padahal pasti butuh. Nah, disitulah tantangan profesi ini ya. Kalau di sekolah tuh kadang-kadang orang nyadar bahwa saya itu mahasiswa, saya itu murid. Kalau di klien-klien itu ya harusnya disadari bahwa butuh belajar, tapi kadang-kadang nggak nyadar. Sehingga kadang-kadang attitude-nya sebagai murid itu nggak langsung kena gitu ya. Kita mesti berusaha membangkitkan kesadaran itu dulu gitu kan. Jadi penting buat kita ngasih tahu kenapa lu ada di sini. Nah, betul. Bahwa kamu di sini tuh ada penyebabnya. Kalau organisasi kita begini bla 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 gitu ya. Apakah organisasi mau transformasi, ganti visi misi, lagi susah bisnisnya segala macam. Yang konsekuensinya dirimu juga pasti butuh belajar gitu. Padahal kamu ada kurang. Benar. Nah, cuman Bang, metafora guru tadi menarik ya. Di mana-mana namanya guru tuh ya penghasilannya agak pas-pasan aja gitu teman-teman. Makanya saya pakai jaket nih. Di sini mau ngojek soalnya. Ya kan, di Indonesia ini orang yang kaya banget itu bukan trainer, bukan fasilitator, itu pengusaha tambang ya Bang ya. Pengusaha batu bara gitu. Jadi kalau mau profesi ini memang niatnya pengen jadi guru sih. Gitu. Kebahagiaan kita adalah ketika yang kita bantu. Nah ini agak menarik nih, karena udah 12 tahun Bang ya. Kita udah mulai sering ketemu. Dulu ketemu dia waktu masih staff gitu. Sekian tahun lagi kita ngajar, programnya beda. Udah dipromosi. Gitu. Bagian tersendiri sih. Jadi kadang-kadang ya, ini pernah nih di kereta ya. Di kereta lagi berdiri kan, saya angker. Anak kereta. Jadi kalau lagi diri gitu tiba-tiba ada yang nyolek dari belakang. Bapak yang ngajar spend habit ya? Lupa, namanya lupa. Iya, gitu. kita namanya lupa ya. Pasti gitu. Lupa ya. Kita juga lupa, dia juga pasti lupa. Tapi apa ya? Kalau dibilang naif lah. Naif kalau saya bilang saya bangga tuh enggak sih sebenarnya gitu ya. Cuman kadang-kadang senang aja bahwa ternyata yang saya sampaikan itu diingat sama mereka. Entah itu 10%, 20%, 30%, cukup 100%, tapi minimal ada yang nempel lah. Betul. Dan mudah-mudahan itu merubah hidup mereka gitu. Itu aja sih. Betul. Jadi tadi ya ingat kita, atau bahkan tadi ya ternyata mereka juga progresif. Itu kebaikan kita di situ sih. Bahwa kita tadi bantu orang belajar gitu ya, bantu orang belajar untuk kemudian dia bisa growing gitu.
Ya, karena tadi orang-orang yang jadi peserta kita ini kebanyakan nggak sadar untuk belajar. Ya. Ada yang sadar, yang seneng gitu ya. Tapi ada pasti. mungkin 80% enggak ya. Ikut karena diminta sama perusahaannya. Tapi di kelas itu, ya moga-moga sih jadi sadar ya. Mudah-mudahan. Pas setelah ikut proses, karena tadi didesain dengan baik. Oh ya bener nih gitu kan. Ya, jadi ya kalau nggak gitu sih kita nggak kepake juga ya. Kenapa kita kepake? Karena setelah kelas itu disadari alhamdulillah itu ya. Oh ini dibutuhkan gitu. Iya. Tapi ya pada dasarnya itu guru lah. Guru itu artinya bukan lebih tahu sebenarnya. Guru itu kalau menurut saya sih, ini Bang. Ini mungkin biar nggak kepanjangan, gue insert terakhir lah dari gue ya. Ya ada tantangan Bang, belum nih Bang. Gue tuh kan ya belum pernah mencapai posisi yang sangat tinggi di organisasi, presdir gitu nggak pernah. Tapi lucunya, pelan-pelan tuh disuruh ngajar posisi-posisi yang tinggi-tinggi gitu. Aku nggak pede, tapi company pede makanya ditugasin. Ragu-ragu juga kita gitu ya. Tapi ya udahlah, udah takdir kan ya. Jalanin aja gitu. Nah, satu hal yang kutemukan adalah kenapa kita tidak perlu seminder itu? Karena sebenarnya gini, justru karena ilmu kita ini ilmu tentang manusia. Manusia itu posisinya bisa aja tinggi. Itu kayak semacam jaket yang disematin ke dia. Aku VP, aku direktur gitu ya. Tapi kalau itu dilepas, problem leadership itu cuma problem soal kemanusiaan. Misalnya ya, dia itu pinter, yang baru kita bahas tadi nih. Tapi saking pinternya, kepintarannya justru menghambat anak buahnya berkembang. Betul. Jadi yang dia butuhkan as a leader bukan terus-menerus mengeluarkan kepintarannya, justru menahan. Berarti kan ilmu apa? Listening, ilmu stop, ilmu pause, bertanya, inquiry. Itu kan ilmu yang nothing to do dengan jabatan apapun. Betul. Ya. Seluruh jabatan bisa mempelajari hal itu. Gitu. Jadi yang bikin gue tenang ya, akhirnya pas berada di posisi tinggi adalah gue cuma ngira. Jadi pas ketemu peserta itu cuma ngira aja deh, ini bapak ibu nih lagi butuh apa sih? Ilmu tentang manusia lah gitu ya. Terus kita fasilitasi. Oh, dia butuh mendengar, dia butuh bertanya, dia butuh stop, dia butuh refleksi. Bahkan mungkin ternyata dia butuh diingetin tentang ngelola kehidupan pribadinya, Bang. Betul. Ya kan, yang ternyata mohon maaf misalnya lagi agak kacau. Terus berdampak ke pekerjaan gitu. Kayak mantan bosnya Bang Arya kalau nggak salah. Yang suka ngajakin meeting jam 5:30 sore karena sebenarnya malas pulang. Itu memang. Ada kan? Ada. Ini sampai gue juga ngalamin hal yang kurang lebih sama ya. Jadi ketika ngajar VP, ngajar apa gitu ya. Sama nih, nggak pede juga gitu. Karena gue takut ada pertanyaan, emang Bapak pernah jadi VP? Iya betul. Tapi lama-lama saya mikir gini, penceramah aja yang ngomongin surga neraka belum pernah surga neraka. Betul juga. Tapi ilmunya dia tahu. Ya udahlah gitu aja. Iya betul. Nah itu tadi, karena kan penceramah itu kan nggak mengatakan ada surga itu buat sebagai motivasi ya. Tapi kan yang intinya penceramah akan bilang bahwa kalau masuk surga, misalnya butuh sholat, cara sholat gini, dia bisa. Dia sama kayak tadi dalam kasus yang dialami Bapak Ibu gitu ya, kayaknya yang dibutuhkan sih keterampilan mendengar. Caranya begini kan gitu kan, itu yang. Makanya kalau teman-teman suka nonton Simon Sinek. Oh iya. Simon Sinek tuh sempat nyebut gini, dia nggak suka sama istilah soft skill. Dia bilang bahwa soft skill itu nggak ada soft-softnya. Dia mengganti dengan istilah human skill. Betul. Nah, balik lagi tadi yang seperti tadi bilang bahwa ya betul kita ngajarin soft skill, tapi bukan soft. Bukan lembek ya. Bukan lembek gitu. Jadi justru yang dibutuhkan untuk kita bisa ya balik-balik lagi mempraktekkan hard skill kita dengan baik. Ya gimana caranya? Ya human skill tadi. Dan itu kadang-kadang hard ya. Maksudnya hardnya tuh lebih gini teman-teman. Yang butuh diubah dari leader-leader tadi karena kan perilakunya beliau kan, supaya dia bisa ngelola tim lebih baik. Perilakunya dia yang tadi itu soal mendengar kah, soal ngasih kepercayaan kah gitu kan. Nah itu kan butuh ngubah dirinya ya. Itu feedback yang nampar loh. Iya benar. Ya kan, jadi banyak yang ketemu sama Dunamis itu ngasih feedback yang bagus sebenarnya. Tapi sebenarnya mereka tuh pulang dengan
apa ya kayak nangis di dalam gitu ya. Apa terluka tapi tak berdarah itu loh Bang. Karena ketampar-tampar gitu. Iya, jadi kenanya di situ. Ini gue tahu nih susah ngubahnya, saya harus ngubah diri saya. Nah, tapi thank you nih udah kasih tamparan ini gitu kan. Kadang-kadang memang itu perlu juga kita lakukan di kelas. Iya. Kira-kira gitulah. Emang kalau udah 12 tahun agak bijak sedikit ya komentar kita Bang ya. Tapi nggak perlu nunggu 12 tahun ya. Nggak perlu nunggu 12 tahun ya. Intinya ya direfleksikan saja perjalanan hidup gitu kan. Jadi alhamdulillah kita masih bisa berkarya di sini. Dunamis masih ada 33 tahun ya Bang ya. Amin. Kayaknya nggak banyak sih training company yang sepanjang ini usianya ya. Founder kita udah ada yang almarhum ya. 2 orang ya, Pak Satyo, Pak Nugro banget. Alhamdulillah kita masih sempat ketemu sedikit-sedikit. Bisa belajar banyak dari beliau. Pak Nuk sih, gue nggak banyak ketemu, tapi momen ketemunya tuh selalu keinget gitu. Iya, betul. Kalau Pak Satyo agak lama sih, Pak Nuk agak nggak banyak, tapi momen ketemunya berkesan banget. Ya moga-moga kita belum tahu ya sampai kapan, tapi yang jelas di umur segini mah. Di titik ini bisa kontribusi apa gitu ya Pak? Iya, gitu. Sama kayak di kelas juga ya. Ya di kelas yang lagi dihadapin ini kita bisa bantu apa gitu. Oke, itu Bang. Oke. Sampai ketemu teman-teman ya. Ketemu lagi 12 tahun kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.